vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami pada hari ini. Khususnya kami bersyukur atas hari ulang tahun yang Kau anugerahkan kepada hamba-Mu ini. Hari ini kami memasuki usia yang ke-57 bersama dengan Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC, Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia yang berulang tahun hari ini. Hamba-Mu bersyukur atas anugerah ulang tahun ini. Kau limpahkan segala rahmat dan berkat kesehatan, terutama kerendahan hati dan sukacita dalam mewartakan kasih dan kebenaran-Mu kepada siapapun juga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca Injil Markus bab 7 ayat 31-37. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap yang memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyembuhkan orang yang tuli dan gagap atau bisu. Ya, tidak bisu-bisu amat, tetapi gagap. Injil menyebutnya gagap pada hari ini. Tentu gagap itu berbeda dengan bisu. Bisu tidak bisa berkata-kata sama sekali. Gagap masih bisa bicara, tapi entah bagaimana tidak jelas atau terbata-bata. Yang penting adalah Yesus menyembuhkan, dan cara Yesus menyembuhkan unik. Yesus memasukkan jari ke telinga orang itu. Mungkin dua-duanya gitu ya, karena tuli pasti tidak
hanya salah satu, dua-duanya ditulek. Telinganya dimasuki jari oleh Yesus dan kemudian lidahnya ditarik dan seketika sembuh. Suatu kali saya berjumpa dengan Simbah Cindy yang dalam catatan BPS usianya itu 100 tahun. Umat di lingkungan Kemaras, Paroki Wates. Pertama kali saya berjumpa, saya sudah bicara sambil teriak, itu beliau tidak mendengar. Dan beliau mengatakan, "Maaf Romo, saya tuli." Yang tuli itu memang tidak semuanya karena bukan penyakit dari awal. Seiring dengan usia, pendengarannya berkurang. Dan yang berkurang adalah telinga yang kiri itu yang tidak bisa mendengar. Tapi telinga yang kanan masih bisa mendengar. Lalu Mbah Cindy ini minta pada saya, minta berkat Romo, minta doa supaya telinga saya sembuh. Lalu kita berdoa. Waktu itu ada Romo Agung, ada Romo Edi, ada Pak Anung, ya, putra dari beliau, ada keluarga yang lain. Kita berdoa dan kemudian saya membisikkan kalimat di telinga kanannya. "Bagaimana Mbah, sudah bisa mendengar?" Sudah Romo." Ya tentu saja sudah. Bukan sebagai mujizat, itu bercanda saja. Yang tidak bisa mendengar yang kiri, saya membisikkan pada telinga yang kanan, ya masih terdengar. Tapi begitu saya berbisik di telinga yang kiri, ya tetap sama saja, tidak bisa mendengar. Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap seketika. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, konteks dari penyembuhan ini adalah Yesus yang sudah mulai mengajar dengan segala macam tanda, perumpamaan, pengajaran, tapi juga tak kunjung dipahami. Para murid lambat juga, apalagi orang banyak, ya, lambat mendengar dan memahami. Kita membaca dalam Injil Markus bab 8 ayat 18. Kita baca, Yesus bersabda, "Kamu mempunyai mata dan tidak melihat, mempunyai telinga tapi tidak mendengar." Ada kelambanan dalam memahami apa yang disampaikan Yesus. Dan karena itu penyembuhan orang tuli dan gagap ini menjadi simbol untuk kita, agar kita memahami, mengerti, mendengar, dan kemudian mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan hanya satu, yaitu menyelamatkan semua orang tanpa diskriminasi. Semakin banyak orang diselamatkan. Kita membaca dalam nubuat Nabi Yesaya bab 35 ayat 5-6. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan menjadi jernih. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Pada awalnya, nubuat Nabi Yesaya ini mengacu pada kembalinya orang-orang Yudea dengan sukacita dari pembuangan di Babel setelah mereka mengalami masa pembuangan itu. Maka dengan menempatkan penyembuhan seorang non-Yahudi di antara dua mujizat roti, Santo Markus mengisyaratkan bahwa orang-orang non-Yahudi juga sekarang menjadi pewaris-pewaris berkat di dalam kehidupan ini. Sebelumnya tuli terhadap Tuhan dan bisu mengenai perbuatan-perbuatan penyelamatannya, sekarang mereka tanggap atas karyanya melalui penyembuhan yang dahsyat. Mereka mampu mendengar suara Tuhan, melihat karya-karyanya yang ajaib, dan kemudian mewartakan karya-karya itu. Allah dalam Yesus Kristus menyelamatkan semua orang dengan caranya.
dalam salah satu kunjungan pada tanggal 12 Februari kemarin, saya berjumpa saat bersilaturahim ke kantor GP Ansor, berjumpa dengan Gus Adin sebagai ketum, dan Gus Adin berkisah putrinya itu diberi nama Maria Fatima, dan kemudian ada nama belakangnya, dan nama ini diberikan oleh Mas Putut ya, karena konon katanya sang istri ini waktu mengandung anak ini ngidam, dan ngidamnya unik, pengen ketemu Mas Putut yang belum dikenal oleh mereka, dan begitu kenal, begitu ketemu, lalu pengen dielus perut dari istri yang sedang hamil itu, dan kemudian minta nama, lalu diberilah nama Maria Fatima. Lalu masih ada satu nama, mohon maaf saya lupa nama persisnya. 3 nama, Maria, Fatima, dan 1 nama diri. Nah, tentu Maria Fatima ini bukan nama baptis. Bagi dia nama diri karena yang bersangkutan beragama Islam. Tetapi ketika menceritakan pengalaman ini dengan jujur, dengan tulus, Gus Adin menunjukkan bagaimana pengalaman yang tidak bisa dimengerti. Kok istri yang belum mengenal dengan seseorang tapi ingin ketemu, dan kemudian berdoa lalu minta nama. Ini yang namanya karya Tuhan. Karya Tuhan bisa melalui banyak hal yang kerap kali di luar nalar kita. Yang penting adalah kita percaya bahwa Allah berkenan menyelamatkan semua orang, siapapun dan dimanapun. Mari kita juga menjadi tanda keselamatan. Pada hari ini juga merupakan peringatan wajib Santo Sirilus, seorang pertapa, seorang rahib, yang dengan kekudusannya terus berdoa bagi kita, bagi gereja, agar hidup dan hati kita tetap terarah kepada Allah. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.